Kenapa kita menikah? Kenapa kita kawin? Tujuan dia adalah membangun rumah tangga yang bisa menjadi baiti jannati. Kalau ana menikah dengan perempuan yang tak pakai tudung, Allah Jalla Jalaluh yang memberikan mata kepada dia, yang memberikan tangan kepada dia, yang memberikan rambut yang indah, wajah yang cantik, semua jantung yang berdetak, dia nggak taat sama Allah Jalla Jalaluh, sama Rabbnya dia nggak taat. Apa bakal patuh sama ana, Mak? Perkara ibu nggak suka suaminya poligami, wajar, wanita. Tapi kalau dia, saya tidak setuju dengan hukum poligami, bisa kufur. Ingat bapak-bapak yang mau poligami, paling tidak belajar poligami. Orang ketika poligami yang dipikirkan enaknya aja. Zen Ustaz, tiap hari ganti rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Dia tidak tahu dengan hukumnya. Kalau salah sedikit neraka tempat itu, neraka. Tolong Ustaz terangkan tentang poligami yang sesuai sunnah. Insyaallah. Ini susah atau? Kayaknya bisa 2 jam kita. Kalau poligami sesuai sunnah ini, yang pertama, supaya yang gampang aja ya. Jadi seorang yang mau poligami, ibu-ibu, urusan poligami adalah hukum Allah yang tidak boleh ditentang. Perkara ibu nggak suka suaminya poligami, wajar, wanita. Tapi kalau dia, saya tidak setuju dengan hukum poligami, bisa kufur. Tapi kalau dia, Ustaz ana nggak bisa kalau suami ana poligami, berat hati, wajar. Perasaan itu ada di semua wanita. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada perasaan cemburu dengan istri-istrinya, perasaan nggak suka, itu wajar, itu lumrah. Tapi tidak menentang masalah hukumnya. Dan poligami yang sunnah, ingat bapak-bapak yang mau poligami, paling tidak belajar poligami, baca buku tentang poligami. Ada seorang ustadz yang saya kenal, dia poligami. Dia ngomong, ustadz doktor. Dia mengatakan, sebelum ana poligami, ana baca 3 kitab masalah poligami. 3 kitab. Orang ketika poligami yang dipikirkan enaknya aja. Zen ustadz, tiap hari ganti rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Dia tidak tahu dengan hukumnya. Kalau salah sedikit, neraka tempat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah dari wanita-wanita yang baik itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Ada surga nanti di sana. Ada bidadari-bidadari yang indah, yang lebih baik dari wanita-wanita di muka bumi ini. Maka seorang yang mau poligami, lihat kira-kira dia mampu adil nggak. Ketika dia mampu adil, dan jangan cuma ngomong masalah adil, hak-haknya nggak boleh itu istri kedua dijadikan satu rumah. Nabi aja sebagian orang mengumpulkan istrinya satu rumah, punya istri 2 satu rumah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling adil yang pernah ada di muka bumi ini, tidak pernah menggabungkan istrinya satu rumah. Nggak ada. Rumahnya sendiri-sendiri. Karena wanita tetap wanita. Nggak usah, anak nggak apa-apa digabungkan. Tetap perasaan itu berat. Maka tolong masalah itu. Kemudian yang kedua, masalah kasih nafkah sama mereka diperhatikan. Yang ketiga, orang-orang yang poligami ini juga harus siap menghadapi badai. Orang yang poligami itu, mungkin istilah sebagian ustadz mengatakan, dia itu menabur pasir. Maka dia harus siap menuai badai. Jadi kalau dia poligami, mulai itu harus siap istrinya kadang kala kabur dari rumahnya. Baru poligami, mana ibu? Ibu nggak ada. Hilang ibunya. Ternyata ada di rumahnya jiran. Nangis-nangis di sana. Ya harus siap.
Jangan, ya udah, ini hukum Allah yang Anda lakukan. Ini sunnah Rasul. Anda tidak melakukan dosa. Bukan seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bayangkan ketika dia menikah dengan Sofia, dia terus minta maaf sama Sofia. Terus dia minta maaf sampai Sofia cinta. Maka kita pun ketika poligami, mungkin istri kita sakit hati ya. Dia merasa udah tak dicintai. Datang suami harus berusaha merayu. Memanjakan istrinya. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin setahun. Karena memang itu perasaan wanita. Ya kita yang harus tahu diri. Insya Allah kalau si suaminya bisa, insya Allah istrinya akan menerima. Tapi hati-hati perjuangan ya. Dan ibu-ibu bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal Ustaz.